ku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Shalom semua anak-anak yang mengikuti ibadah Komisi Anak Gracia secara online. Shalom Jack. Shalom Shalom Musian. Nia. Shalom Dona. Shalom Joy. Wah, semua wajahnya bersuka cita ya. Hari ini kita memasuki bulan Mei pada minggu yang kedua. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan, kita menyembah Dia. Kita mau mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan. Mari kita pujikan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari anak-anak kita pujikan sekali lagi. Ibu undang untuk bangkit berdiri. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang setia, mengasihi kami,
mempedulikan kami, dan terus menjagai kami sampai saat ini. Puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi hal itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kami di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami dibekali melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat terus berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, kiranya semuanya dapat berjalan di dalam tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Berkati setiap tim yang ambil bagian dalam melayani, diberikan hikmat daripadamu untuk melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati teman-teman kami, mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan kiranya Engkau menjamah mereka supaya Engkau memberikan kesembuhan. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau telah memberkati teman-teman kami kelas 6 sehingga boleh mengikuti ujian sekolah sampai 2 minggu dan selesai. Itu semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami mohon penyertaan daripada Roh Kudus dalam ibadah kami. Sehingga lawatan Tuhan menguatkan kami, menambahkan kami sukacita secara penuh untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman masih berdiri ya sama dengan Jack, Mia, Dona dan juga Joy. Semuanya masih percaya bahwa Yesus menyertai kita dengan setia? Percaya? Amin, amin. Amin ya. Apakah ada yang bisa menandingi kasih Tuhan di dalam hidup kita? Tidak ada. Tidak ada. Kalau misalnya Bu Sian minta tolong, Jack, tolong ukur dong kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Kira-kira sepanjang apa ya Jack? Tidak ada ukurannya, terlalu Tidak ada panjang. ukurannya. Kalau Mia, kalau Bu Sian minta, kalau Mia bisa mengukur kasih Tuhan setinggi apa Mia? Gak ada yang ditandingi kasih Tuhan. Tidak ada yang ditandingi. Dona, lebih tinggi ya kasih Tuhan Yesus ya. Wah luar biasa. Dona, kalau disuruh mengukur lebarnya kasih Tuhan, kira-kira seperti apa Dona? Tidak ada. Tidak ada. Tidak bisa diukur lebarnya ya. Tidak bisa. Sekarang Joy, kalau diukur dalamnya kasih Tuhan, bisa nggak diukur Joy? Tentu aja gak bisa Bu Sian. Tetap aja nggak bisa panjang, nggak bisa lebar, nggak bisa tinggi, dalam nggak bisa. Karena apa? Tidak ada yang bisa melebihi kasih Tuhan. Tidak terukur. Tapi kalau dipaksa ngukurin dengan yang tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih Betul. dalam dari laut, Sip. lebih luas dari samudra, Iya, benar. kayak gitulah. Tapi pokoknya nggak ada ukurannya mestinya. Betul, kalau diukur pasti lebih dari ukuran yang ada di dunia ini ya Ya. anak-anak ya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pujian kita. Sekarang dengan penuh semangat kita pujikan setinggi-tingginya langit. Yes. Lebih tinggi kasih Yesus. Yesus. Yuk silakan musik. Anak-anak di rumah pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, ayo kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
Wow, luar biasa ya. Semua ukuran dikalahkan dengan kasih Yesus. Tidak ada yang bisa mengukur betapa indahnya, dalamnya, panjangnya, tingginya, lebarnya kasih Yesus kepada kita semua. Ya, masih berdiri ya anak-anak? Teman-teman yang di sini yang bersama-sama dengan Bu Sian. GKMI bulan Mei kita tuh merayakan bulan apa sih? Ada yang tahu nggak? Misi. Ya, bulan misi. Minggu lalu Bu Dewi sudah singgung ya tentang bagaimana GKMI mempunyai misi bersama-sama mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Ternyata tugas untuk mengabarkan Injil bukan hanya tugas pendeta ya teman-teman. Iya kan? Iya Bukan benar. hanya tugas Tugasnya kita misionaris. semua. Tetapi tugas kita Kita semua. Karena apa? Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita pujikan pekerja Kristus yang mulia. Telah lama Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja, la 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 la, Allahku luar biasa, ya la 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 la, Dia raja segala raja, ya la 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 la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la 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 la, aku dipakai olehnya, ya la 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 la, sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya la 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 la, Allahku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la 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 la, aku dipakai olehnya, ya la 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 la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia. Bukan Sembarang pekerja, ya la 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 la, Allahku luar biasa, ya la 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 la, Dia raja segala raja, ya la 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 la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya la 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 la, aku dipakai olehnya, ya la 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 la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. bangga Kak jadi pekerja Kristus, bangga? Bangga dong. Yeay, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yeay. Silakan duduk teman-teman. Usian. Yep. Jack tadi keren ya improve-nya ya. Iya. Hanya anugerah semata gitu loh. Keren. Kembang kenangan ya Jack. Iya dong. Oke, sekarang teman-teman Bu Syang meminta bantuan dong. Yang pertama pengumuman persembahan oleh Jack. Terus yang kedua pengumuman pengambilan buku Spirit Junior oleh Mia. Yang ketiga adalah pengumuman tentang ditambahkannya doa syafaat dalam ibadah kita karena kita memasuki bulan misi. Oke? Nanti kalau ada yang kurang Joy bisa bantu ya Joy. Silakan Jack pengumuman persembahan. Teman-teman, Ya. persembahan adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Cie.
Jadi kita memberi persembahan itu adalah sebuah rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati kita setiap saat. Persembahan memang tidak dipaksa, tetapi sebaiknya kita memberi persembahan kita karena kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop ditulisi untuk Komisi Anak Gracia, dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan kantor TU gereja setiap hari di jam kerja. Tapi kalau tidak sempat datang ke kantor TU, bisa mentransfer di nomor yang sudah tertera di layar Anda. Terima kasih Jack. Terima kasih juga untuk teman-teman yang memberikan persembahan. Selanjutnya silakan Mia yang keras ya Mia suaranya ya. Teman-teman, Spirit Junior dan aktivitas bulan Mei sudah bisa diambil di toko Sari Utami. Teman-teman, renungan harian ini sangat bagus buat kita supaya kita seru ya. bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari teman-teman diambil ya renungannya. Ya, terima kasih Mia. Jangan lupa udah tanggal 9 nih ya. Masa masih ada yang belum ambil Spirit Juniornya? Nyesel loh. Kan ada kisah-kisah seru yang disampaikan dalam renungan itu. Betul nggak teman-teman? Betul kan? Benar. Terus sekarang Dona. Kok ibadah kita kemarin ada Bu I sama Pak Doni berdoa lagi sih? Kenapa? Kenapa Dona? Ya, bulan misi. Oh, bulan Mei ini karena bulan Mei ini bulan misi, Bu. Ya teman-teman, bulan Mei ini adalah bulan misi, maka Komisi Anak Gracia kita mengambil bagian berpartisipasi mendukung saudara-saudara kita, baik para misionari juga jiwa-jiwa baik yang ada di suku-suku yang tak terjangkau di Indonesia ini maupun di seluruh negara dan seluruh dunia. Supaya apa? Semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengar tentang kabar keselamatan dari Tuhan Yesus dan mereka bisa percaya. Kita mendukung doa Ya, untuk mereka. betul. Kiranya Tuhan. Tapi Joy masih lihat anak-anak di rumah tuh Busian. Kalau ada doa syafaat, anak-anak malah makan kue, malah Waduh. tinggalin. Iya, nggak ikut doa. Iya ya. Pikir Joy. tidak ada yang lihat. Iya, Joy, boleh nggak sih kalau kita berdoa disambil sesuatu? No. Berarti kalau kita berdoa harus menghadap Tuhan, fokus ya. Iya, Mendengarkan, Iya, kayak mengikuti Jack doa. itu loh. Jack itu kalau berdoa itu hormat dan sopan. Betul. Jack serius. Harus sopan di hadapan Tuhan, seperti kita menghadap pemerintah tertinggi di dunia ini. Allah kan lebih tinggi daripada semua pemerintah. Iya, ya. dia raja di atas Kita segala harus raja. menghormati dengan ketulusan hati, nggak usah dimarah-marahin orang tua. Ayo, jangan buka mata. Nggak boleh seperti itu, kita harus dengan tulus mengikuti ibadah, bahkan juga turut mendukung dalam doa sehingga kita bisa belajar mendukung dalam hati. Oh iya ya, ternyata ada suku-suku ini yang sementara ini saya nggak tahu, ternyata kita perlu doakan karena banyak di antara mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kasihan ya. Padahal saya, teman-teman di sini dan teman-teman di rumah, kita punya tanggung jawab loh untuk mengabarkan kabar baik itu kepada semua orang dimanapun dan kapanpun waktunya. Oke, sekarang waktunya kita akan mengikuti doa syafaat. Ingat, mari kita mengikuti dengan penuh hormat, penuh ketundukan di hadapan Tuhan, sehingga kita mendukung doa syafaat yang dinaikkan oleh beberapa guru dan teman-teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang Makian Timur supaya menerima Tuhan Yesus. Berkati semua penginjil dan perawatan yang dipakai, semua supaya lancar. Berkati orang Afrika yang belum mengenal Yesus supaya mengenal Yesus. Berkati orang miskin supaya mendapat kabar baik. Berkati Yesus, amin.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, hari ini Gwen mau berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di KAG dan di GKMI Jepara. Semoga Tuhan beri pimpinan, perlindungan, dan kesehatan. Gwen juga mau berdoa untuk pelayanan pendidikan di Yayasan Pendidikan Masehi Jepara, untuk kepala sekolah, guru-guru, murid, karyawan, orang tua. Semoga Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, perlindungan, pimpinan, dan kesehatan. Saya juga mau berdoa supaya saat penerimaan murid baru banyak siswa yang mendaftar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan sudah menebus kami dan menyelamatkan kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kalau pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk suku Moronene yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang ada di Moronene ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan jalan juga kepada utusan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, sehingga mereka bisa bersatu ya Tuhan, untuk bisa saling mengasihi dan menguatkan, sehingga mereka bisa memenangkan banyak jiwa yang ada di suku Moronene ini. Tuhan, Kau berikan kuasa ilahi, Kau berikan kecukupan, kesehatan, semangat, sehingga mereka bisa melayani Tuhan dan memenangkan banyak jiwa yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh yakin Kau akan memakai hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang ada di Moronene ini untuk memenangkan banyak jiwa dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara Liberia Tuhan yang ada di Afrika Barat. Tuhan, kami terikat untuk negara ini ya Tuhan, biar Engkau sendiri boleh menyelamatkan, memakai jemaat Tuhan yang ada di sana, yang ada sekitar kurang lebih 1,7 jiwa orang percaya. Tuhan, Kau berikan kesatuan juga kepada misioner yang ada, sehingga mereka juga boleh memenangkan banyak jiwa untuk dipakai dan dikenalkan kepada Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini Tuhan, baik di suku Moronene maupun di negara Liberia ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang boleh memakai semuanya ini dan menyelamatkan mereka dan mendengar Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil yang di Aceh. Engkau pakai setiap anak-anakmu yang melayani di sana, beri kekuatan, kesehatan, beri keberanian untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga orang-orang yang di Aceh Tuhan yang menjamah setiap hati mereka untuk mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka Tuhan. Juga kami berdoa untuk pekabaran Injil yang di Zimbabwe, di mana saat ini menghadapi situasi perekonomian yang semakin buruk ya Tuhan, karena sakit penyakit dan lain sebagainya ya Tuhan, sehingga perekonomian di sana sangat memprihatinkan Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan perekonomian yang ada di Zimbabwe, dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman setiap anak-anak-Mu yang ada di Zimbabwe Tuhan, agar mereka tetap semangat melayani Engkau dengan pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Juru Selamat dalam hidup kami panjatkan doa ini. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk suku Bonai. Sekiranya Tuhan gerakkan hati mereka agar mereka membuka diri mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kami mau juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang di sekitar suku Bonai sana. Tuhan gerakkan hati mereka agar mereka berani memberi kesaksian akan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada suku Bonai. Dan jika Tuhan gerakkan hati anak-anak-Mu di sana agar mereka berupaya dalam mendukung doa, daya, dan dana. Tuhan juga berkati untuk sarana pengkabaran Injil di sana agar semuanya bisa berjalan dengan baik, terutama untuk pencetakan Alkitab dalam bahasa Bonai. Sekiranya semoga cepat dicetak dan disebarkan. Kami juga mau berdoa untuk Tanzania, kiranya Tuhan tolong untuk perekonomiannya agar mereka bisa keluar dari kemiskinan. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan sampai detik ini. Bapa, pagi hari ini di bulan misi, kami akan naikkan beberapa pokok doa
doa syafaat kami, terlebih untuk kegiatan misi yang dilakukan baik dalam gereja kami maupun di dalam negara tercinta Indonesia, ataupun kegiatan misi yang ada di luar negeri. Bapa, kami tahu bahwa lawatan Tuhan terjadi dalam setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang berseru dan memohon akan belas kasihan-Mu. Kami berdoa untuk kegiatan misi di dalam wadah PIPKA ataupun wadah-wadah misi yang lainnya. Bapak, Kau urapi tenaga misionaris atau hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melakukan kegiatan misi. Kau pakai para tenaga misionaris ini, Kau tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan pengabaran Injil yang dilakukan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Pagi ini kami juga teringat dengan negara Kolombia, Tuhan. Meskipun negara Kolombia ini negara terbesar keempat dari segi ekonomi, tapi biarlah lawatan Tuhan juga tetap terjadi secara heran di dalam negara ini, Tuhan. Bapak, walaupun negara Kolombia ini juga sudah beragama Kristen sebagian besar masyarakatnya, tapi ada beberapa masyarakat yang masih beragama suku dari negara Kolombia ini. Bapak, sentuh hatinya Tuhan, buka hatinya ya Allah, sehingga mereka pun masyarakat yang masih memegang agama suku boleh terbuka untuk kasih setia-Mu ya Allah. Kau kirim para misionaris atau tenaga hamba Tuhan yang terbeban di negara Kolombia, Tuhan. Tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pekerjaan pekabaran Injil di negara Kolombia juga terjadi secara heran. Kalau Tuhan izinkan ada sebuah perusahaan besar yang bekerja sama dengan badan misi yang ada di negara Kolombia yang akan menerbitkan majalah secara online yang berisi tentang kasih setia Tuhan, biarlah ini pun juga akan terjadi. Kau beri kemudahan, Kau beri kelancaran Tuhan, sehingga majalah secara online ini yang akan dibagikan secara gratis pada masyarakat merupakan sarana pekabaran Injil yang sangat efektif dalam mengenalkan dan mengabarkan kasih setia Tuhan di negara Kolombia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan menjamah, apapun yang dilakukan oleh manusia akan menjadi secara heran. Demikian juga dengan negara Kolombia dan wilayah Gayo Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, maka mujizat yang secara heran akan terjadi. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, inilah ucapan syukur kami ya Allah. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami masih terselip dosa, pelanggaran kami, ketidaksetiaan hidup kami, ketidakdisiplinan hidup kami. Ampuni Tuhan, layakkan hidup kami untuk semakin melekat dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya anak-anak, sekarang waktunya kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Suhartini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita persilakan Bu Suhartini. 1, 2, 3. Silakan Bu Har. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami, anak-anak-Mu, bisa duduk dengan baik. Berkati Bu Har yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, sabar akan janji Tuhan. Sabar akan janji Tuhan. Nah, tangannya semua ditaruh di dada kita. Ditaruh di dadanya masing-masing. Sabar akan janji Tuhan. Ikutin Bu Har ya. Semua berdiri, ayo berdiri. Ya. Tangannya ditaruh di dadanya. Sabar ya akan janji Tuhan. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Silahkan duduk. Kita buka Alkitabnya. Alkitab kita buka kitab Kejadian. Kejadian itu perjanjian lama ya. Yang pertama itu Kejadian. Pasalnya 16. Ya. Anak-anak bisa lihat juga yang kecil-kecil yang sudah bisa baca, yang belum ketemu bisa membaca, ada di layar bersama-sama dengan Bu Har ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak.
ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, anak-anak, apa itu sabar? Sabar itu contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ya, sabar itu contohnya adalah orang-orang yang menunggu dokter dengan antri. Mereka sakit, tetapi tidak boleh baru datang kemudian langsung masuk ke ruang dokter. Harus antri dengan sabar. Tuh, duduk ya, duduk nunggu dipanggil, masuk satu-satu untuk diperiksa dokter. Itu sabar. Anak-anak pernah nggak datang ke dokter? Pernah, Bu Har, waktu gigiku mau copot karena mau ganti gigi yang baru, sudah tumbuh gigi yang baru. Iya, itu pada waktu anak-anak datang ke dokter gigi, ya kan, giginya copot karena sudah ada tumbuh gigi yang baru, kan tidak bisa. Kalau udah ada orang yang duluan datang, terus kemudian anak-anak masuk untuk apa? Diperiksa oleh dokter untuk dicabut gigi yang lama supaya gigi yang tumbuh baru bisa tumbuh dengan baik. Harus sabar antri. Nah, anak-anak, ceritanya pada pagi hari ini adalah Abram sudah dikasih janji oleh Tuhan bahwa Abram akan punya anak. Ceritanya adalah pada waktu itu Abram bertemu dengan Tuhan di dalam satu penglihatan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram bahwa Abram diberi janji oleh Tuhan yang pertama bahwa Abram akan melahirkan seorang anak. Dan kemudian ada janji juga yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram bahwa Abram akan diberkati dengan tanah yang ditempati Abram pada waktu itu, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Abram pada waktu Tuhan berfirman kalau Abram itu mau diberkati Tuhan dengan anak, pada waktu itu Abram sudah tua. Jadi tidak mungkin Abram punya anak karena istrinya yang namanya Sarai itu juga sudah tua. Tetapi Tuhan karena yang berfirman kepada Abram, Abram percaya kalau Tuhan pasti akan memberikan anak kepada Abram. Tetapi berjalannya waktu, karena semakin tua dan belum punya anak, Sarai menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melahirkan. Lalu Sarai mengambil ya budaknya yang namanya Hagar. Hagar ini orang Mesir.
yang menjadi budaknya Sarai. Yang menjadi budak itu apa sih Tuhan? Menjadi pembantunya Sarai. Lalu Sarai ini dia mengambil Hagar supaya Hagar ini menjadi istrinya Abram. Dan Abram mau mengambil Hagar menjadi istrinya. Nah, ini dia yang awalnya tadi Abram sudah percaya kepada Tuhan, akan janji Tuhan bahwa Abram akan diberikan keturunan, ya. Tetapi kemudian berubah, bahwa Abram menjadi tidak percaya kepada Tuhan, tidak sabar akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan berfirman itu pasti digenapi, pasti janji itu terjadi. Dan pada waktu Tuhan berfirman kepada Abram bahwa Abram akan punya anak, dan pada waktu itu Abram menjawab, bagaimana saya punya keturunan? Sampai sekarang saya belum punya anak, padahal sudah tua. Dan pasti hambaku, ya, Eliezer ini yang akan menikmati rumahku ini, yang akan menjadi keturunanku ini. Tetapi Tuhan kemudian membawa Abram keluar, dan Tuhan suruh menghitung bintang yang ada di langit. Seperti itu nanti jumlahnya. Banyak sekali anaknya Abram. Tetapi berjalannya waktu, Abram tidak sabar. Pada waktu Sarai membawa Hagar datang kepada Abram, untuk supaya Abram mengambil Hagar, pembantunya Sarai, menjadi istrinya, Abram menerimanya. Abram berubah pikiran. Dia ragu-ragu dengan janji Tuhan. Dia tidak sabar. Dia tidak percaya akan janji Tuhan. Dan melangkah sendiri, mengambil jalan sendiri. Nah, anak-anak Tuhan, kita harus percaya dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, pasti akan digenapi. Tidak seperti Sarai dan Abram. Dalam hal ini, Sarai dan Abram tidak sabar akan janji Tuhan. Memang mereka sudah tua, tetapi siapa yang berjanji? Tuhan yang berjanji. Pasti Tuhan digenapi. Tapi Abram dan Sarai tidak sabar, meragukan akan janji Tuhan, dan akhirnya melangkah, mengambil jalan sendiri, memberikan Hagar untuk menjadi istrinya Abram. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita orang Kristen, kita orang yang percaya Tuhan. Kalau kita orang yang percaya Tuhan, berarti kita harus menjadi anak-anak yang sabar. Contohnya, anak-anak berdoa, Tuhan, aku berdoa, sekarang aku sedang sakit, aku pilek, tapi gak sembuh-sembuh. Anak-anak percaya gak Tuhan bisa sembuhkan? Percaya. Kalau percaya berarti anak-anak harus sabar. Ya, anak-anak harus menunggu dengan rajin minum obat yang diberikan oleh dokter. Nah, itu baru namanya sabar. Bukan marah-marah terus sama mama, marah-marah sama papa.
karena sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, ya. Lalu kalau mama janji sama anak-anak, nanti kalau kamu ulang tahun, kamu saya kasih hadiah. Ya ditunggu sampai kalian ulang tahun. Ya. Nanti ulang tahunnya ada yang tanggal 20 Mei. Sebentar lagi. Ya hadiahnya jangan diminta sekarang, sabar. Sampai tanggal 20 Mei. Mama pasti akan belikan. Mama pasti akan belikan enggak? Pasti, mama yang janji. Apalagi Tuhan yang janji. Harus sabar. Tapi Sarai sama Abram ini enggak sabar akan janji Tuhan. Sehingga salah melangkah. Malah mengambil pembantunya untuk menjadi istrinya Abram. Apa yang terjadi? Nah, ini akibatnya tidak sabar. Akibat tidak sabar akan janji Tuhan. Pada waktu Abram ya kawin dengan Hagar, pembantunya Sarai, Hagar mengandung. Mengandung itu apa sih, Bu? Hagar hamil. Punya anak. Ya, hamil. Nah, pada saat Hagar tahu kalau dia hamil, apa akibatnya? Nyonyanya, yaitu Sarai, direndahkan. Karena dia merasa bahwa, wah, saya diberkati. Sekarang saya punya anak. Kamu tidak punya anak. Kamu tidak bisa melahirkan. Nah, akhirnya Sarai sakit hati. Karena direndahkan oleh pembantunya, oleh Hagar. Karena Hagar bisa mengandung. Nah, dalam ceritanya nanti, Hagar akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Ismail. Nah, anak-anak. Jadi, akibat daripada tidak sabar akan janji Tuhan, Abram dan Sarah menerima akibatnya. Yaitu direndahkan oleh Hagar pembantunya dan melihat anak dilahirkan oleh Hagar, Ismail namanya. Padahal Tuhan berjanji bahwa bukan Ismail sebenarnya yang menjadi ahli waris daripada Abram dan Sarai. Tetapi siapa coba yang menjadi ahli waris, yang meneruskan keturunan daripada Abram dan Sarai menurut janji Tuhan adalah Iska. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak sabar ada akibatnya. Oleh sebab itu, anak-anak menjadi anak-anak Tuhan mesti sabar. Apa saja harus sabar. Sabar. S-A-B-A-R. Tidak suka marah-marah. Tidak suka melangkah sendiri, mengambil langkah sendiri, mengambil keputusan sendiri, tanpa tanya kepada Tuhan, tanpa berdoa dulu kepada Tuhan. Sarai pada waktu mengambil Hagar dan memberikannya kepada Abram, Sarai tidak berdoa kepada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita kepingin diberkati oleh Tuhan, janji kita terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya dan sabar. Ya, sabar dan percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah dengar cerita bagaimana Abram dan Sarai diberi janji oleh Tuhan akan keturunan
Tetapi Abram dan Sarai tidak sabar akan janji Tuhan, sehingga salah melangkah dengan mengambil Hagar menjadi istri Abram, dan Hagar melahirkan anak yang namanya Ismail. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang sabar. Sabar akan janji Tuhan, sehingga tidak ada akibat yang kami terima seperti Abram dan Sarai. Sarai direndahkan oleh Hagar karena Hagar bisa melahirkan anak. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada akhirnya anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah ibadah kita pada pagi hari ini berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berikan kepada kami kesetiaan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan bersatu teduh. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.